Okay, hi guys. Welcome to my video. On this video, I would like to share our presentation, our assignment, because it's assignment for group. So I will share with mix Indonesian and English. Okay, let's to the material. Baik, di sini kami dari kelompok 2 membahas tentang ability, obligation, and advice, atau kemampuan, kewajiban, dan saran. Ini adalah nama slide kedua. Ini adalah nama-nama kelompok atau nama-nama teman saya. Slide ketiga yaitu yang pertama, modal of ability, menyatakan kecakapan, keterampilan, dan kemampuan masa kini dan masa lalu. Can, could, be able to. Kalau can itu mengekspresikan kemampuan yang dimiliki di masa sekarang, present. Kalau contohnya atau example, she can speak English fluently. Kalau could, mengekspresikan kemampuan umum yang dimiliki di masa lalu atau past. Example, I could swim when I was 5. Be able to, interpretatif, fleksibel yang dapat digunakan untuk seluruh tenses, future, past, dan lain-lain. Contoh, we will able to help. Slide keempat, aturan penggunaan modals. Bare infinitive, selalu gunakan kata kerja dasar verb 1 tanpa tambahan imbuhan s, ed atau ing. Tanpa kata to, tidak boleh menambahkan to setelah modal utama, bukan I can to swim. Formula negatif, cukup sisipkan kata not tepat setelah kata kerja bantu modal. Contoh, cannot, should not. Formula tanya, posisikan modal di awal kalimat sebelum subjek untuk kalimat tanya. Slide yang keenam, model of obligation. Kita masuk ke obligation. Perbedaan must dan have to. Must adalah kewajiban internal, kewajiban yang timbul dari kesadaran, keyakinan, atau keputusan dari pembicara sendiri bahwa sesuatu itu sangat penting dilakukan. Example, I must call my mom. I haven't talked to her in weeks. Have to, kewajiban eksternal, kewajiban yang dipicu oleh hukum, peraturan eksternal, instruksi dari otoritas, atau keadaan di luar kontrol diri kita. Example, students have to wear white uniform on Mondays. Slide yang ke-8, larangan versus pilihan bebas. Must, mustn't versus don't have to. Perbedaan mutlak yang sering salah digunakan dalam percakapan sehari-hari. Must, mustn't, larangan keras, 100%
strict prohibition menunjukkan bahwa suatu tindakan dilarang atau tidak diizinkan secara resmi. Example, you mustn't park here. Don't have to, atau opsi dan tidak wajib. Tujuan menunjukkan tidak adanya keharusan atau kesiapan opsional. Example, you don't have to pay, it's free. Yang ke-9, slide yang ke-9, model of advice, memberikan saran, rekomendasi, dan opini. Tingkat kekuatan saran, advice, should, ought to, had better. Should, saran standar umum dan sopan tentang tindakan terbaik. Example, you should drink more water. Ought to, saran yang mengandung tanggung jawab moral atau sosial. Example, we ought to care for our elders. Had better, saran kuat disertai peringatan akan konsekuensi negatif jika diabaikan. Example, you had better go to bed. Selanjutnya, rangkuman fungsi modals yang seperti dilihat: jenis, can or could, must, have to, should, had better, must, mustn't, must not, mustn't. Kategori penggunaan: ability, kemampuan. Contoh kalimat: they could swim very fast. Penjelasan ringkas: menyatakan kebiasaan di waktu lampau atau sekarang. Must atau have to, obligation, kewajiban. We must submit the work today, kewajiban yang mutlak atau mendesak dari aturan. Should, had better, advice atau saran. You should take a deep breath, saran yang baik dan direkomendasikan untuk dijalankan. Must not atau mustn't, prohibition, larangan. You mustn't step on the grass, dilarang keras secara formal demi ketertiban. Slide selanjutnya, skala kekuatan modal. Seperti yang dilihat dari slide, ini adalah skala kekuatan modal. Ya, terima kasih. Cukup sekian. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan untuk kelompok kami, yaitu kelompok 2. Thank you. See you next video. Bye bye.